Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Puja puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah rahmat dan hidayatnya kita dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan limpah rahmat, karena dengan perantara beliau kita dapat merasakan manisnya keislaman. Jemaah salat subuh Masjid Darul Abrar yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul hindari banyak bertanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafi ala anbiya'ihim fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku memerintahkan pada sesuatu, lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 7288 dan Muslim nomor 1337. Hadis di atas menunjukkan tentang larangan menanyakan hal-hal yang tidak perlu, karena jawaban pertanyaan tersebut justru menyusahkan penanya. Misalnya, pertanyaan penanya apakah ia di surga atau di neraka. Hadis di atas juga menunjukkan larangan bertanya dengan maksud membuat bingung, tidak berguna dan sia-sia, serta mengejek seperti biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Hadis tersebut juga menunjukkan perintah meninggalkan banyak bertanya akan suatu yang belum terjadi, karena dikhawatirkan malah yang ditanya dapat menjadi kewajiban atau keharusan. Karena banyak bertanya dapat mengantarkan pada cabang persoalan, lalu terbukalah pintu syubhat, racun pemikiran, sehingga membawa banyak perselisihan yang banyak, yang nanti membawa pada kebinasaan. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kaum muslim yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian suatu tersebut diharamkan dengan sebab pertanyaan itu." Hadis riwayat Bukhari nomor 7289 dan Muslim nomor 2358. Bertanya tentang suatu ilmu yang belum kita ketahui atau kita pahami adalah suatu keharusan. Namun jika banyak bertanya akan hal-hal yang tidak bermanfaat akan mempersulit dan memperberat diri kita sendiri. Dengan demikian, pada dasarnya bertanya itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bertanya merupakan salah satu jendela pengetahuan, bahkan akan menerangi jalan dan menghindari dari kesesatan dalam melangkah. Bertanya untuk menambah ilmu tentu diperbolehkan atau dibenarkan, namun sebagaimana susu yang menyehatkan pun tidak boleh diminum berlebihan. Maka begitu pula dengan bertanya. Bertanya harus dalam dosis yang tepat dan sesuai dengan keperluan. Maka larangan di awal tadi ialah untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat dan berlebihan, karena sangat berbahaya orang yang bertanya untuk menambah ilmu, karena sangat berbeda orang yang bertanya untuk menambah ilmu
dengan orang yang sekadar main-main, apalagi mencari celah untuk memutarbalikkan fakta. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5, dalam surah Al-Maidah ayat 101. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal ini, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad Melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Mereka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada pagi hari ini, lebih baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.